Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wani Oktavia Pardede dari PBSI 2025E dengan NIM 25020074194. Video kali ini berisikan hasil refleksi pembelajaran saya pada mata kuliah keterampilan berbicara selama 1 semester. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah keterampilan berbicara ini, saya merasakan perubahan dalam kemampuan berbicara saya, seperti kepercayaan diri yang muncul ketika berbicara di depan banyak orang, dan saya sudah mulai memahami bahwa berbicara tidak hanya mengeluarkan kata maupun kalimat saja, namun juga kita harus mampu mengatur intonasi maupun mimik wajah ketika menyampaikan kalimat tersebut. Contoh penerapan keterampilan berbicara yang paling saya kuasai yaitu ketika melakukan presentasi di depan kelas. Yaitu ketika melakukan presentasi, saya mulai memahami bagaimana intonasi saya berbicara, mimik wajah, dan bagaimana informasi yang saya sampaikan tersebut dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Maka dari itu, melakukan presentasi tidak lagi hal yang sulit bagi saya, karena dari mata kuliah keterampilan berbicara ini, saya sudah banyak mempelajari bagaimana penyampaian informasi tersebut dapat dimengerti oleh si pendengar. Harapan saya ke depannya yaitu saya ingin dapat lebih menguasai keterampilan dalam berbicara, dan target saya ingin menyampaikan argumen saya maupun pendapat dan menjadi pembicara dalam sebuah acara-acara, mau itu formal maupun informal. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai penjarahan yang terjadi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, mari kita lihat dulu awal mula dari sebelum penjarahan ini. Saudara-saudara kita yang berada di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sedang ditimpa musibah yang sangat besar, yaitu banjir bandang, hujan yang turun terus-menerus, dan longsor yang ada di mana-mana. Hal tersebut membuat banyak masyarakat, seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terisolir dari dunia luar. Listrik yang padam dan jaringan yang hilang membuat masyarakat kesulitan dalam bertahan hidup. Banyak masyarakat yang meninggal akibat bencana tersebut, banyak yang masih hilang sampai saat ini, dan banyak masyarakat yang harus kehilangan harta bendanya dan rumahnya ketika bencana itu datang. Masyarakat di wilayah Sibolga dan Pandan telah mengalami bencana itu di awal, yaitu banjir dan longsor. Masyarakat tersebut telah bertahan hidup selama berhari-hari, menahan rasa kelaparan dari banjir dan bencana yang telah terjadi. Banyak masyarakat wilayah tersebut yang telah kehilangan harta dan rumahnya. Maka dari itu, ada hal yang membuat mereka melakukan penjarahan tersebut ke beberapa supermarket yang ada di wilayah Sibolga dan Intakten. Saat ini, kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya masyarakat yang telah melakukan aksi tersebut, karena mereka melakukan hal tersebut untuk dapat bertahan hidup. Mungkin ada beberapa oknum yang telah melakukan penjarahan di luar konteks makanan pokok untuk bertahan hidup. Namun itu hanyalah beberapa oknum yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Mari lihatlah dari sisi sudut pandang lainnya. Jangan hanya sekedar menjudge masyarakat sana hanya karena kita melihat yang buruknya saja. Mari sama-sama saling mendukung, saling membantu, bukannya saling memperburuk suasana dan memperburuk persaudaraan kita sesama masyarakat yang ada di NKRI ini. Save Sumatera. Kesimpulan saya yaitu, keterampilan berbicara tidak hanya tentang bagaimana kita mampu berbicara dengan baik,
namun juga tentang bagaimana kita mampu mengatur rasa kepercayaan diri dan bagaimana kita dapat menyampaikan suatu informasi agar dapat mudah dipahami oleh si pendengar. Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ahsan yang telah mengajarkan saya dan membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya Wani Octavia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.